Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan membacakan fabel. Fabelnya ini ada 3 judul. Nah, nih yang pertama adalah, tolong disimak ya, Raja Lebah dan Sesendok Madu. Itu judul fabel yang pertama. Dan yang kedua, Semut dan Jangkrik. Dan yang ketiga, Anjing dan Kelinci. Nah, oh, yang pertama. Yang pertama adalah Raja Lebah dan Sesendok Madu. Kalian bisa lihat gambarnya, Ibu akan bacakan. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian, titah sang raja. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Nah, ini rakyatnya lalu pulang ke rumah untuk mengambil sesendok madu atas perintah sang raja. Lanjut. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita, sapa ibu lebah. Tapi bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan, jawab bapak lebah. Eh, Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu? Tanya bapak lebah. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti pasti tidak ada pasti tidak akan ada yang tahu, usul ibu lebah. Wah, akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Menurut kalian bagus nggak usul ibu lebah ini? Tidak. Tidak, karena Tidak. apa? Karena apa? Tidak jujur. Tidak Tidak jujur. jujur. Perintah Curang. raja untuk 1 sendok madu, hanya 1 sendok, bukan 1 tempayan. Tapi ternyata minta 1 sendok aja, ibu lebah ini mau berbuat curang. Curang. Iya, lanjut. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati Bapak Lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Wah, mengumpulkan madu-madunya nih di sebuah tempayan besar. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Tuh, disuruh tuh sama apa prajuritnya menyimpan tempayan besar itu. Lanjut. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri. Jadi bukan buat raja itu ngumpulin madunya. Tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya. Dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau itu kan bunga-bunga kurang subur. Nah, kan akan, mengurangi, pendapatan, penghasilan, padu yang diperoleh. Makanya untuk cadangan makanan. Nah, kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Dibukalah tempayan besar itu hasil kumpulan dari rakyatnya. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Wah, ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang.
Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Nah, ternyata bukan hanya satu keluarga saja, tapi semua rakyatnya itu berbuat curang. Ah, ternyata itu. Kucing Rak balas kucing. iya. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Ya Allah. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan kini sepi dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah mengampuni rakyatnya. Nah, lanjut. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat lain. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Nah, selesai. Coba sekarang dari kalian salah satu aja. Apa pesan yang diperoleh dari cerita yang Ibu bacakan? Ayo, Pesannya, siapa? janganlah membuat Janganlah, curang. iya, janganlah kita berbuat curang karena kecurangan itu Curang. akan menjadi bumerang kita sendiri. Maksudnya kecurangan itu akan berakibat kepada kita sendiri. Nah, lalu apa lagi? Jangan berbuat curang. Satu lagi kira-kira apa ya? Amanat, pesan-pesan moral pada cerita tadi. Oh, siapa? Nisa, Ano, Aksa. Yang lainnya kira-kira siapa? Nah, sekarang Ibu tanya, ini apa namanya tokoh-tokohnya? Siapa aja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Unsur intrinsik itu adalah tokoh, terus latar. Nah, tokohnya siapa aja tadi? Lebah, ya kan? Ada sang raja, jadi ini binatangnya lebah. Terus ada sang raja, ada tadi rakyatnya, ada bapak lebah, Ibu ada Raja. ibu lebah. Nah, itu tokoh-tokohnya. Lalu latarnya adalah istana ya. Ya enggak? Iya. Istana. Jadi ini coba kita lihat. Ya, di daerah sebuah kerajaan lebah nih ada tulisan ya. Latarnya adalah sebuah kerajaan lebah. Nah, lalu tadi amanatnya, tadi yang sudah Nafil sampaikan, kita tidak boleh berbuat curang. Lalu ada satu lagi, amanatnya, yaitu apa? Siapa yang tahu? Sabira kali tahu, Kirano, Ugi, Kanan, Yang Alina, pertama, satu lagi, ada satu lagi. Ayo, kita harus patuh terhadap perintah raja atau perintah orang tua kalau kita sama orang tua. Nah, itu adalah amanat yang kedua. Nih, kita baca pesan untuk orang tua. Ibu gedein ya. Mm, 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 mm. Gedeinnya nih. Para orang tua yang budiman, setelah kita membaca cerita Raja Lebah dan Sesendok Madu, alangkah baiknya apabila kita memahami dan mengambil pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, serta menyampaikannya kepada anak-anak kita, termasuk kalian semua. Ada beberapa nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita Rakyat Lebah dan Sesendok Madu. Nilai-nilai moral tersebut antara lain kejujuran dan kepatuhan.
Cerita tersebut mengisahkan rakyat yang bersikap tidak jujur dan tidak patuh dalam menjalankan perintah raja. Nah, itu jadi ceritanya apa, amanah yang dapat diambil dari, cerita Sesendok Madu dan apa tadi, Raja Lebah dan Sesendok Madu. Ibu nggak baca semuanya karena kita, akan masuk ke judul kedua, ya. Waktunya karena tidak lama, cuman 45 menit. Yuk kita lanjut ke judul kedua, yaitu Semut dan Jangkrik. Nah, ayo, Jangkrik. apa sih ceritanya nih Semut dan Jangkrik? Nah, tahu kan Jangkrik. jangkrik? Krik krik Tahu. krik krik. Nah, kalau semut kan pasti tahu semua, masa nggak tahu semut. Nah, mulai ya. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut, kan udah mau habis. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali dan memotong, dan ada pula mengangkut penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Suka lihat kan semut-semut saling menyapa dan bersalaman? Iya. Nah, iya. Ibu suka perhatiin tuh semut-semut yang berjalan di atas meja atau di lantai. Nah, sementara semut bekerja, si jangkrik masih asik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan bisingnya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Dia terganggu tuh si jangkrik, berisik amat ini si semut. Nah, jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil melongok, kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu tidurku." Wah, jangkrik ini pemalas, belum bangun dari tidurnya nih ya. Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf, kalau kami telah mengganggumu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut menjelaskan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi. Krik, krik, krik. Sementara semut-semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Jadi jangkrik malam-malam bangun. Semut-semutnya udah capek karena tadi sudah bekerja keras mengumpulkan makanan. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," tatap jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Kasihan tuh karena akibatnya kalau malas, tidak mau bekerja, kelaparan. Nah, dengan segera semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dengan rajin dan tidak akan bermalas-malasan. Dari sini, dari cerita si jangkrik dan semut, kira-kira pesan atau amanat yang dapat kita peroleh apa? Yo, Jangan selain jadi ya, jadilah orang yang rajin, yang rajin. jangan jadi pemalas. Iya, jangan jadi pemalas. Makanya tuh ada peribahasa atau istilah apa-apa ya. Kita kalau bangun harus pagi karena kalau nggak pagi nanti rezekinya dipatok ayam. Jadi diusahakan bangun pagi-pagi. Ibu malah tiap hari tuh minimal bangun jam 3 pagi. Ada aja yang dikerjain. Nanti kalau sudah subuh baru sholat subuh. Nah, itu kebiasaan ibu tuh pagi tuh ada yang dikerjain tuh sekitar jam 3 setengah 4. Kalau misalkan ibu ada kerjaan yang nggak terlalu banyak, ibu sholat tahajud, terus nunggu, sholat, subuh. Habis sholat subuh, baca Al-Qur'an. Itu kegiatan ibu, coba diikutin. Nanti setengah 6, nah ibu kan di atas, ini ibu turun. Ibu, ngerapin tanaman. Nah, kan ibu punya piaraan tanaman tuh, dirapiin. Baru nanti jam 6 ibu foto. Nah, karena ada foto absen, ibu foto absen, terus nyiapin sarapan, nanti istirahat sebentar.
nyiram-nyiram bunga, itu kegiatan ibu, terus baru deh urusan dengan kalian semua. Nah, bisa nggak kalian seperti itu? Kalau misalkan ada waktu lagi disempatkan untuk olahraga atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Jadi jangan tidur bangunnya, siang banget jam 8.